Bapak-bapak, pernah nggak tiba-tiba merasa tubuh tidak lagi menuruti seperti dulu? Bangun pagi kok rasanya makin berat, jalan sebentar sudah ngos-ngosan, tenaga cepat habis, bahkan hal-hal sederhana yang dulu mudah, kini butuh usaha lebih besar. Lalu muncul pertanyaan yang sering sekali saya dengar di ruang praktek. Bu dokter, kenapa ya saya merasa makin lemah setelah umur 55? Apa ini tanda penyakit? Atau memang saya yang sudah habis tenaganya? Yang menarik adalah, jawaban medisnya tidak sesederhana karena usia. Dan justru banyak pria yang melemah bukan karena tuanya, tapi karena perubahan tubuh yang diam-diam terjadi, namun bisa diperbaiki kalau tahu kuncinya. Saya juga sering lihat fenomena ini. Ada pria 60-an yang masih bugar seperti usia 40-an. Tapi ada juga yang 55 sudah merasa tidak sanggup apa-apa. Kenapa bisa beda jauh? Apa yang terjadi di dalam tubuh? Dan bagaimana supaya Bapak tidak termasuk yang cepat melemah? Sebagai dokter yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya bisa bilang banyak pria tidak sadar bahwa tubuh mereka sebenarnya sedang memberi sinyal penting. Dan kalau sinyal itu diabaikan, kondisi akan terus menurun. Tapi kalau dipahami, justru bisa dibalik jadi kekuatan. Di video ini, saya akan bongkar jawaban medisnya, lengkap dengan solusi yang aman dan bisa dilakukan di rumah. Jadi, kalau Bapak ingin tetap kuat, tetap percaya diri, dan tetap menikmati hidup setelah 55, tonton sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Mari kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria usia 55 ke atas? Banyak orang mengira melemah adalah tanda menua. Padahal, dari berbagai literatur kesehatan, mulai dari American Heart Association, Harvard Health, hingga penelitian dari European Men's Health Forum, ada pola yang sangat jelas. Pria melemah bukan karena tua, tapi karena tubuh mengalami perubahan bertahap yang sering tidak terasa. Saya masih ingat cerita salah satu pasien saya, Pak Rudi, usia 59 tahun. Ketika beliau duduk di depan saya, beliau berkata pelan, "Bu dokter, saya bukan takut tua, tapi saya takut tidak bisa melakukan hal-hal sederhana seperti dulu." Dan ini keluhan yang sangat umum pada pria di usia 55 hingga 65. Secara medis, memang ada beberapa perubahan besar yang terjadi. Yang pertama, penurunan hormon alami yang perlahan tapi signifikan. Penelitian menunjukkan kadar hormon pria, terutama yang berperan dalam energi, kekuatan otot, suasana hati dan vitalitas, mulai menurun sekitar 1% tiap tahun setelah usia 30. Saat menginjak 55 plus, penurunannya baru terasa jelas. Ini bukan penyakit, ini proses fisiologis natural yang disebut banyak ahli sebagai andropause ringan. Efeknya, tubuh lebih cepat lelah, mood naik turun, otot mengecil pelan-pelan. Stamina tidak setangguh dulu. Yang kedua, aliran darah tidak secepat dulu. Data WHO dan berbagai jurnal kardiovaskular menunjukkan bahwa elastisitas pembuluh darah mulai menurun pada usia 50-an. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, sehingga darah tidak mengalir seefisien usia 30-39. Bagi pria, ini sangat penting karena darah membawa oksigen, nutrisi, dan tenaga untuk seluruh tubuh. Ketika aliran darah melambat, Bapak akan merasakan cepat ngos-ngosan,
Kaki terasa berat, jantung bekerja lebih keras, badan seperti kurang tenaga dalam. 3. Massa otot turun 3-8% per dekada. Penelitian dari National Institute on Aging menjelaskan bahwa pria bisa kehilangan massa otot 3-8% setiap 10 tahun. Pada usia 55+, kehilangan ini makin cepat bila tidak dijaga. Padahal, otot adalah mesin utama tubuh yang menentukan kekuatan, postur, dan daya tahan. 4. Sistem saraf dan metabolisme melambat. Tubuh tidak lagi secepat dulu menanggapi stres, kelelahan, atau perubahan aktivitas. Inilah sebabnya Bapak merasa butuh waktu lebih lama untuk pulih setelah bekerja atau setelah beraktivitas seharian. Ketika semua perubahan ini terjadi bersamaan, penurunan hormon, melambatnya aliran darah, berkurangnya massa otot dan metabolisme yang menurun, maka muncullah gejala lemah, mudah capek, kurang bertenaga, kurang fokus, dan menurunnya rasa percaya diri. Dan seperti yang saya katakan pada Pak Rudi waktu itu, bukan berarti tubuh Bapak rusak. Tubuh Bapak hanya sedang meminta cara baru untuk dirawat. Setelah kita memahami perubahan alami dalam tubuh pria di usia 55 ke atas, sekarang mari kita bahas faktor yang sering lebih menentukan apakah seorang pria tetap bugar atau justru makin cepat melemah. Karena faktanya, menurut Harvard School of Public Health, lebih dari 60% penurunan energi pada pria lansia bukan hanya karena usia, tapi karena pola hidup yang terbentuk selama puluhan tahun. Artinya, kebiasaan kecil yang Bapak lakukan setiap hari bisa menjadi penyebab utama melemahnya tubuh. Saya ingat seorang pasien saya, Pak Hasan, usia 58 tahun. Beliau ini tipe pria pekerja keras. Dari usia muda sampai pensiun, hidupnya serba cepat. Begadang dianggap biasa, minum kopi 3-4 gelas sehari, sarapan sering dilewatkan, makan siang seadanya. Malamnya suka makanan gurih dan berlemak, karena katanya biar puas. Saat masuk usia 55 ke atas, tubuhnya mulai mengirim sinyal. Cepat capek, sulit fokus, tekanan darah naik, kolesterol meningkat, dan berat badan mudah bertambah. Beliau berkata, "Bu dokter, saya ini bukan pemalas, tapi kok rasanya tenaga saya dicabut pelan-pelan." Dan setelah kita bahas gaya hidupnya satu persatu, kelihatan jelas apa yang terjadi. Berikut kebiasaan yang sering menjadi penyebab diam-diam melemahnya vitalitas pria lansia, berdasarkan penelitian dari WHO, Mayo Clinic, dan Johns Hopkins. 1. Kurang bergerak selama bertahun-tahun. Pria yang duduk lebih dari 6 jam per hari memiliki resiko lebih tinggi mengalami penurunan kekuatan otot dan stamina. Menurut Mayo Clinic, duduk lama menurunkan aktivitas pembakaran energi hingga 90%. Dampaknya, otot mengecil, aliran darah melambat, tubuh cepat lelah. 2. Makanan tinggi garam, gula, dan lemak trans. Banyak pria merasa baik-baik saja, padahal tubuhnya bekerja keras membersihkan sisa makanan ini selama puluhan tahun. Data WHO menunjukkan pola makan tinggi garam dan lemak jenuh berhubungan kuat dengan penyempitan pembuluh darah. Dampaknya, aliran darah melemah, tubuh ikut melemah. 3. Tidur yang buruk dan kebiasaan begadang. National Sleep Foundation menyebutkan bahwa kualitas tidur berperan besar dalam kestabilan hormon dan perbaikan jaringan tubuh. Pria yang tidur kurang dari 6 jam semalam lebih beresiko mengalami penurunan hormon alami. Dampaknya, mudah letih, kurang fokus, stamina cepat habis. 4. Stres berkepanjangan. Beban keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab sering mengumpul tanpa disadari. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang bisa memperlambat metabolisme dan melemahkan otot. Dampaknya, tubuh seolah kehilangan tenaga cadangan. Waktu saya menjelaskan ini kepada Pak Hasan, beliau diam sejenak lalu berkata,
Jadi, sebenarnya tubuh saya bukan melemah karena usia ya Bu Dokter, tapi karena cara saya hidup selama ini. Saya tersenyum. Betul Pak, dan kabar baiknya, semuanya masih bisa diperbaiki. Setelah memahami perubahan alami tubuh dan kebiasaan yang diam-diam menguras tenaga, sekarang kita masuk ke bagian yang paling disukai banyak pasien saya. Bagaimana mengembalikan kekuatan itu lagi? Dan Bapak akan senang mendengarnya. Karena solusi yang direkomendasikan dunia medis justru sederhana, murah, dan bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu obat kuat, tidak perlu suntikan, tidak perlu alat mahal. Saya sering berkata ke pasien saya, seperti Pak Hasan dan Pak Rudi, tubuh Bapak itu sebenarnya cerdas. Kalau dirawat dengan benar, dia akan pulih lebih cepat daripada yang Bapak kira. Rekomendasi berikut saya ambil dari berbagai sumber seperti National Institute on Aging, Harvard Medical School, WHO, dan Mayo Clinic. Jadi bukan sekedar teori, tapi benar-benar sudah dibuktikan dalam penelitian. Berikut kebiasaan yang paling efektif untuk mengembalikan vitalitas pria 55+. 1. Jalan kaki 20 hingga 30 menit sehari. Paling mudah, paling manjur. Penelitian Harvard menyebutkan bahwa jalan kaki adalah obat gratis yang meningkatkan sirkulasi darah hingga 25% bila dilakukan rutin. Untuk pria lansia, aliran darah adalah kunci utama tenaga. Saya sering sarankan begini, Pak, kalau Bapak tidak kuat olahraga, tidak apa-apa. Mulai saja dari jalan 10 menit, nanti naik bertahap. Banyak pasien yang awalnya susah, tapi setelah 2 minggu mereka bilang, Dokter, kok badan saya lebih ringan ya? 2. Latihan kekuatan ringan 2-3 kali seminggu. Bukan angkat barbel berat, cukup gerakan sederhana. Duduk berdiri 15 kali, squat sambil pegangan meja, angkat botol air sebagai beban, push up di tembok. National Institute on Aging mencatat, latihan kekuatan membantu meningkatkan massa otot, mempercepat metabolisme, menstabilkan hormon, dan meningkatkan daya tahan. Satu pasien saya, Pak Daiman usia 62 tahun, awalnya hanya mampu duduk berdiri 5 kali. Sekarang bisa 25 kali tanpa pegal dan tenaganya meningkat jauh. Beliau bilang, latihan kecil tapi efeknya besar sekali, Dok. 3. Perbaiki pola makan. Prinsip warna-warni. Menurut WHO dan berbagai studi nutrisi global, tubuh lansia sangat terbantu jika makanan mengandung 3 kelompok besar. Sayur hijau, yaitu bayam, brokoli, kangkung. Buah merah atau ungu, yaitu apel merah, anggur, bit. Protein sehat, yaitu ikan, tahu, tempe, dan telur. Mengapa ini penting? Karena ketiga kelompok itu membantu melunakkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memberikan energi yang stabil. Saya selalu bilang ke pasien, tidak perlu diet ketat, cukup tambah warna di piring Bapak. 4. Tidur yang berkualitas, minimal 7 jam yang nyaman. National Sleep Foundation menjelaskan bahwa tidur bagi pria lansia adalah waktu perbaikan besar-besaran bagi otot, otak, dan hormon. Bila kualitas tidur membaik, tubuh lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, mood lebih stabil, tekanan darah lebih terkontrol. Cara praktis yang saya anjurkan, matikan TV atau gadget 1 jam sebelum tidur, ruangan redup dan sejuk, jangan konsumsi kopi setelah jam 4 sore. Pasien yang mengikuti ini biasanya datang ke saya dan bilang, Dokter,
Saya baru sadar, ternyata capek saya selama ini karena tidur saya nggak benar. Nah, yang kelima, kelola stres dengan cara sehat. Banyak pria memendam beban pikiran dalam diam. Padahal penelitian dari Yale School of Medicine menunjukkan stres kronis mempercepat penuaan sel tubuh. Cara mengelolanya tidak perlu rumit. Duduk tenang 5 menit setiap pagi, tarik nafas dalam 10 kali. Berbicara dengan keluarga, melakukan hobi sederhana. Tubuh yang rileks memperbaiki aliran darah dan energi. Ketika semua kebiasaan ini dilakukan bersamaan, even yang paling ringan, tubuh pria 55 tahun mulai pulih perlahan-lahan. Saya sudah melihat perubahan besar pada banyak pasien yang konsisten. Yang awalnya cepat capai, akhirnya bisa kembali berjalan jauh, kembali percaya diri, dan merasa hidup lagi. Setelah bapak-bapak memahami kebiasaan yang bisa mengembalikan kekuatan tubuh, sekarang saya ingin bercerita tentang sesuatu yang paling sering menenangkan hati para pasien saya. Perubahan itu nyata, dan tubuh pria bisa pulih lebih cepat dari yang dibayangkan. Cerita ini tentang Pak Daiman, usia 62 tahun. Beliau datang dengan wajah kusut dan suara pelan. "Bu dokter, saya sudah tidak merasa seperti diri saya sendiri. Tenaga cepat hilang, jalan sedikit sudah ngos-ngosan, dan yang lebih berat lagi, saya merasa tidak berguna." Kalimat itu berat sekali. Dan kalimat seperti itu bukan pertama kali saya dengar dari pria seusia beliau. Sebetulnya, kalau melihat datanya, keluhan seperti ini memang sangat umum. Menurut National Institute on Aging, lebih dari 45% pria usia 55-70 tahun mengalami penurunan kepercayaan diri akibat perubahan fisik dan stamina, bukan karena penyakit, tetapi karena kombinasi penurunan hormon, aliran darah yang melambat, dan hilangnya massa otot. Kabar baiknya, seluruh faktor itu sangat responsif terhadap perbaikan pola hidup. Maka saya bilang kepada Iman, "Pak, kita tidak perlu langkah besar. Kita mulai dari langkah kecil yang konsisten. Tubuh Bapak akan merespons kok." Lalu kami buat rencana harian sederhana. Jalan 15 menit tiap pagi, latihan duduk berdiri 10-12 kali, makan sayuran segenggam setiap kali makan, tidur lebih awal, kurangi makanan gurih berlebihan. Awalnya terasa berat. Minggu pertama beliau mengaku males dan capek sekali. Itu wajar, karena tubuh yang sudah lama lemah butuh waktu beradaptasi. Tapi, minggu kedua mulai ada perubahan. Napas tidak sependek dulu. Kaki terasa lebih ringan, dan beliau mulai merasa lebih bersemangat bangun pagi. Yang paling membuat saya tersenyum adalah saat beliau datang di minggu ke-6 dan berkata, "Bu dokter, saya jalan sampai 2 km hari ini. Saya kira saya tidak akan pernah bisa melakukan hal itu lagi." Kemajuan seperti ini sepenuhnya sejalan dengan data WHO dan Harvard Medical School yang menyebutkan bahwa aktivitas ringan yang dilakukan rutin dapat memperbaiki kapasitas jantung hingga 15-20% hanya dalam 6-8 minggu. Dan peningkatan sekecil itu saja sering terasa seperti umur fisik turun 10 tahun. Saya selalu bilang pada pasien, "Bapak bukan melemah karena usia. Bapak melemah karena tubuh kehilangan rangsangan. Begitu diberi rangsangan yang tepat, tubuh akan bangkit." Cerita seperti Pak Daiman bukan 1 atau 2 kali saya temui. Ada Pak Hendro, 57 tahun yang akhirnya bisa kembali bersepeda. Ada Pak Saleh, 60 tahun yang kembali bisa menggendong cucu dengan bangga. Ada Pak Rudi, yang setelah sekian lama merasa berat akhirnya bisa naik tangga tanpa berhenti. Semua perubahan ini terjadi bukan karena obat kuat, bukan karena terapi mahal,
tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Dan inilah hal paling penting yang ingin saya sampaikan di bab penutup ini. Pria usia 55, 60, bahkan 70 tahun masih bisa kuat, asal mau mulai kembali merawat tubuh, bahkan mulai dari langkah terkecil sekalipun. Tubuh manusia, termasuk tubuh Bapak, punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Yang dibutuhkan hanya kesempatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah memahami semua penjelasan hari ini, saya harap satu hal bisa Bapak Ibu ingat. Tubuh boleh menua, tapi semangat dan kesehatan bisa tetap dijaga. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan berikan tubuh kesempatan untuk kembali kuat. Kalau video ini terasa bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk sebarkan ke lebih banyak orang. Bagikan ke grup WhatsApp keluarga, saudara, atau teman-teman sebaya, supaya semakin banyak yang paham bagaimana cara menjaga kekuatan di usia 55 tahun ke atas. Kadang, satu informasi kecil bisa menyelamatkan seseorang, dan mungkin itu datang lewat Bapak Ibu. Jangan lupa tinggalkan komentar kota asal, subscribe, dan like agar channel Lansia Sehat Abadi bisa terus menghadiahkan edukasi kesehatan yang aman dan terpercaya. Ingat, kesehatan itu bukan hadiah. Kesehatan itu hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Jaga diri, jaga tubuh, jaga semangat. Terima kasih sudah menonton. Saya Dr. Indri pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan salam sehat selalu.